saat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan Roh Kudus, Engkau pulihkan kami, Engkau baharui kami, Engkau kuatkan kami. Pagi ini kami menolak setiap bentuk suasana batin yang tidak datang dari Tuhan, yang datang dari pekerjaan daging, yang datang dari pekerjaan musuh, yang mengintimidasi kami. Kami menolak dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini mengalir kekuatan yang baru, memenuhi batin kami, memenuhi jiwa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sekarang pagi ini kami mau datang kepada firman-Mu, biar firman yang pagi ini kami renungkan boleh menjadi anugerah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu bersama pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, 24 ya. Tuhan Yesus yang berkata ini kepada kita pagi hari ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saya ulang lagi ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mungkin ketika kita mendengar pertama kali kita berkata, wah ini perkataan keras ya. Ini perkataan yang membuat orang yang mau mengikut Yesus harus berpikir 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali sebelum mengikut Yesus. Karena ternyata mengikut Yesus itu bukan perkara yang mudah. Jadi mengikut Yesus itu bukan perkara yang mudah. Bukan setiap orang yang di KTP-nya Kristen adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus sudah diberi batas oleh Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, artinya setiap orang yang mau belajar menjadi seperti Yesus, mau jadi muridnya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mensyaratkan dia harus menyangkal dirinya. Itu yang pertama. Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri ya artinya menolak ya setiap keinginan diri sendiri dan mengizinkan mengikuti saja apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menyangkal diri tentu perkara yang sulit, bahkan mungkin paling sulit dalam kehidupan kita. Diri kita ini punya keinginan ya. Kita punya keinginan ya, setiap orang mendapatkan pujian. Kita punya keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Kita punya keinginan untuk menuruti apa yang menjadi kehendak-kehendak kita. Tapi tidak selalu apa yang jadi kehendak kita, keinginan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mengikut Yesus, maka bagian ini yang harus kita lakukan. Kita harus belajar
menyangkal diri, menolak setiap keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan mengizinkan apa yang jadi kehendak Tuhan dan firman Tuhan saja yang kita ikuti. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan, itu kata firman Tuhan harus dilakukan setiap hari. Ini yang malam tadi ya saya merenungkan ya. Kata setiap hari ya, ini penting ya. Karena kita setiap hari menjalani kehidupan kita, dan pertanyaannya, apakah kita mau setiap hari mau menjadi murid Kristus? Apakah setiap hari kita mau mengikut Tuhan? Maka kita harus memastikan bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan itu setiap hari. Setiap hari kita harus belajar ya, menolak atau berkata tidak kepada diri sendiri kalau apa yang diri sendiri ingini itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Ya, ketika kita diperlakukan tidak adil, keinginan diri kita adalah balas memperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita, bahkan kita harus mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, memberkati musuh kita. Ya. Kalau diri kita tentu tidak punya keinginan seperti itu, tapi mari kita belajar untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dan menyangkal semua kehendak dan keinginan diri kita yang hanya ingin memuaskan keinginan daging kita, meskipun kita menyadari bahwa itu bertentangan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengajar kita supaya kita memikul salib. Orang memikul salib itu tujuannya satu, mati. Kita harus belajar untuk mematikan ya firman Tuhan. Ya, kita lihat dulu. Di Kolose 3 ayat yang kelima ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tuhan Yesus mengajar ya, memikul salib itu harus setiap hari. Memikul salib itu harus setiap hari. Ya. Tentu kita tidak memikul salib seperti Tuhan Yesus ya, secara fisik memanggul kayu ya, untuk menuju ke Golgota. Tapi salib di sini berbicara diri kita yang setiap hari harus dibawa kepada Tuhan ya. Diri kita yang harus mati setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Bapak Ibu, kita sedang hidup dalam tubuh yang berdosa. Nah, tubuh yang berdosa ini ya, selama kita ada di tubuh yang berdosa ini, yang belum dimuliakan ini, selalu ada potensi dalam tubuh kita yang berdosa ini untuk menarik kita ke bawah, membawa kita kepada dosa, membawa kita untuk hidup dalam kelemahan-kelemahan daging, kelemahan-kelemahan manusiawi. Dan kata firman Tuhan ya, perkara itu harus dimatikan. Saya ulang lagi ya, Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sepanjang kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini sampai nanti ya, sebelum sampai kita mati ya, perkara-perkara itu pasti selalu ada ya. Tapi firman Tuhan berkata ya, supaya kita pikul salib, membawa diri kita sampai pada titik perkara-perkara itu mati. Karena itu matikanlah. Jadi ini tugas kita, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Percabulan ini perkara yang hari ini iblis kerjakan luar biasa. Ya, iblis ada di sana untuk menajiskan semua orang, membuat orang berpikir cabul. Ya. Nah, di situasi seperti zaman sekarang ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan bahwa kita punya potensi untuk mematikan perkara-perkara itu.
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menyembah berhala di sini adalah menyembah keinginan-keinginan diri kita. Diri kita yang menjadi Tuhan, diri kita yang menjadi Raja. Mari kita memastikan bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus kalau tidak menyangkal diri, tidak menolak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus kalau kita tidak belajar memikul salib. Dan memikul salibnya bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Dan yang terakhir dikatakan kita harus mengikut Tuhan, meneladani kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa saja yang harus kita teladani dari kehidupan Kristus? Tuhan Yesus selama ada di muka bumi ini, Ia memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Mari kita teladani. Tuhan Yesus selama ada di muka bumi ini, hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam ketulusan. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus hidup untuk melayani. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, ya, Yesus melakukan semua yang jadi kehendak Bapa. Jadi kalau kita bertanya mengikut Tuhan itu seperti apa? Ya melakukan atau meneladani kehidupan seperti ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Tuhan Yesuslah pribadi yang pertama yang berkenan kepada Bapa. Kata firman Tuhan, Tuhan Yesus itu yang sulung, ya, yang sulung, yang akan memimpin kita masuk, ya, dalam kesempurnaan. Tuhan Yesuslah sumber anugerah, ya, untuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa. Mari kita memperkarakan hidup kita pagi ini di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang pagi ini Engkau kirimkan buat hidup kami, datang dalam hidup kami. Kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu. Pagi ini Engkau menolong kami, supaya kami diberi kekuatan, beri anugerah untuk kami menyangkal diri dari sifat-sifat yang malas, dari sifat-sifat yang tidak bertanggung jawab, dari sifat-sifat yang hendak menyenangkan diri sendiri, yang egois. Menolong kami Tuhan, untuk kami memikul salib. Kami mau mati terhadap perkara-perkara yang tidak berkenan di pemandangan-Mu. Bapa, kami menyadari dalam diri kami seringkali masih ada hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak kudus yang muncul, yang ingin menguasai hidup kami. Pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengambil keputusan. Kami mau matikan semua hal yang duniawi, yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan, yang tidak kudus. Kami mohon anugerah Tuhan. Kau menolong kami Tuhan, supaya kami meneladani kehidupan-Mu. Tuhan Yesus, selama Engkau ada di muka bumi ini, Engkau hidup dalam persekutuan yang intim dengan Bapa. Selama Engkau ada di muka bumi ini, Engkau hidup dalam penyangkalan diri. Selama Engkau hidup di dunia ini, Engkau hidup untuk melayani orang-orang. Selama hidup di dunia ini, Engkau melakukan apa yang Engkau ajarkan. Engkau hidup dengan keberanian. Engkau hidup dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, pagi ini curahkan anugerah-Mu supaya kami bisa hidup sama seperti ketika Engkau hidup di dunia ini. Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu pagi ini berlimpah, dilimpahkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang hari ini hadir di persekutuan doa pagi ini. Bapa, Engkau memberkati akan pekerjaan, aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini.
Biar hari ini adalah hari yang bernilai kekal. Biar hari ini adalah hari yang kami sungguh-sungguh boleh menikmati akan hadir-Mu, mengalami realita akan Allah yang hidup, mengalami pekerjaan firman yang menguduskan, yang menyucikan, dan mengalami penyediaan ilahi dalam hidup kami. Bapa, kami mau persembahkan hidup kami sepanjang hari ini untuk kami juga melayani jiwa-jiwa, orang-orang yang Kau kirim kepada kami, orang-orang yang bersama dengan kami, biar kami juga menjadi sumber anugerah buat mereka. Perkataan kami membawa anugerah, tindakan kami membawa anugerah dalam hidup mereka. Berkat-berkat yang ada dalam hidup kami juga menjadi anugerah buat orang-orang yang ada di sekitar hidup kami. Terima kasih Bapa buat hadir-Mu pagi ini dalam persekutuan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan berkati Terima Bapak kasih. Ibu. Ya Pak Kesun, Berarti Pak Filemon, Tanda Bayati, Mbak Yohana.